Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, remaja Naposo Bulung, dimanapun saudara berada. Saya yakin kita semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Mari beribadah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini karena Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing bisa menjalani hari yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan meluangkan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini yakni hari Selasa tanggal 12 April 2022 tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan ada dua macam. Yang pertama, penderitaan karena diri kita sendiri yang membuat kita menderita. Misalkan kita berjudi, kita membuat kekacauan, kita melakukan kejahatan dan harus menderita. Oleh karena itu, akibatnya kita harus mendekam dalam penjara. Itu penderitaan yang datang dari diri kita sendiri. Namun ada juga penderitaan yang datang dari luar diri kita sendiri yang tidak ada sebab akibatnya dari kita. Namun kita menderita oleh karena kita pengikut Yesus. Dalam hal ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, oleh karena namanya, maka akan banyak yang membenci kita. Maka akan banyak yang menganiaya kita. Namun, Tuhan Yesus selalu berfirman kepada kita, anggaplah itu sebagai ujian. Kalau dikatakan ujian, berarti apakah kita lulus atau tidak. Ujian iman kita, ujian melalui pencobaan adalah untuk menguji iman kita bagaikan emas
yang dileburkan dengan api harus panas dan melebur. Baru keluarlah yang namanya emas murni. Demikian juga dengan penderitaan oleh karena mengikut Yesus Kristus. Kita beriman kepada Yesus, namun oleh karena beriman kita kepada Tuhan Yesus, kita menderita, kita dihina, kita direndahkan, kita dicaci maki, dan harus dikejar-kejar sebagaimana jemaat Kristen mula-mula. Namun saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tetap tabah dan sabar. Sabar di dalam penderitaan, tabah di dalam segala pergumulan. Karena apa? Karena ketika kita sabar dalam menderita, berarti kita sudah meniru Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Dan ketika kita tabah dalam segala pergumulan, disitulah betul-betul kita tinggal bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saat itu kita harus mengatakan, saya bersuka cita karena penderitaan saya adalah penderitaan oleh karena mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya. Memikul salib. Salib itu adalah penderitaan. Penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam Matius 5, Tuhan Yesus sudah berkhotbah juga di bukit. Berbahagialah orang yang dicaci maki, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Maka saudara-saudara, penderitaan kita adalah menjadi sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah dipermuliakan. Karena Tuhan Yesus telah dipermuliakan, Dia telah menjadi Allah kita. Karena Dia telah membawa bagi kita, yaitu kemenangan oleh karena penebusannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau ada di antara kita sekarang menderita oleh karena perbuatan kita, kitab Yakobus mengatakan, bertobatlah, supaya jangan lagi bertambah-tambah penderitaan. Bisa saja penderitaan kita oleh karena kita merasa dihukum sosial. Bisa saja kita menderita oleh karena tingkah laku kita. Bisa saja kita menderita oleh beban psikologis karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bertobatlah supaya kamu jangan menderita. Namun apabila saudara-saudara sekarang harus menderita oleh karena kesetiaanmu mengikut Tuhan Yesus, pada saat ini saya harus mengatakan, semakin setialah. Sama seperti Ayub, sekalipun dia semakin bertambah-tambah sakitnya, penderitaannya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengatakan, terpujilah Tuhan. Dia betul-betul percaya bahwa di dalam penderitaannya Tuhan bersama-sama dengan dia. Jikalau ada di antara kita menderita oleh karena melakukan kebaikan, tetap tabah, tetap kuat dan berpengharapan, sabar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita oleh karena dosa-dosa dunia. Maka penderitaan kita adalah, terimalah itu menjadi sukacita. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dicaci, maki dan dianiaya, karena yang mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jika Anda menderita karena imanmu, saya harus katakan, tetaplah menderita, namun tetap tabah dan kuat. Pertahankan imanmu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah meneguhkan dan mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dalam menjalankan segala perjalanan kami. Jikalau ada kami menderita oleh karena perbuatan kami, biarlah hendaknya kami bertobat. Jikalau kami menderita oleh karena iman kami mengikut Tuhan Yesus, hendaklah kami semakin tabah dan sabar, karena penderitaan kami adalah menjadi meniru penderitaan Tuhan Yesus, dan pada akhirnya
harus bersuka cita karena dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat menikmati renungan harian juga. Hari esok jangan lupa untuk men-share, subscribe, like, and comment. Kami dari Gereja KPI Denpasar dan juga tim multimedia, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Horas!